Anda menjadi korban dari orang-orang yang berambisi kekuasaan. Ini buktinya video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami, Dai Alam, ya, saudaraku semuanya dimanapun saudaraku berada. Untuk kali ini saya akan memberitahukan bahwa sudah ada, ya, umat agama lain selain Islam di Indonesia ini yang berani secara terang-terangan meminta kepada Menteri Agama, ya. Menteri Agama yang diminta, bukan hal sepele yang diminta orang ini. Karena apa? Orang ini meminta 300 ayat dalam Al-Quran ini untuk dihapus, ya. Jadi pendeta ini meminta 300 ayat di dalam Al-Quran ingin dihapus dengan dalih yang memicu radikalisme dan lain-lain. Akan saya cuplikan videonya, ya, akan saya cuplikan videonya, simak dan cermati bahasanya. Setelah itu nanti akan saya analisa kenapa sampai umat agama lain sampai berani semacam ini. Nanti akan saya analisa manfaatnya ataupun mudaratnya. Jadi mari bersama kami dari alam melihat, ya, melihat segala sesuatu itu pasti ada segi manfaatnya dan pasti ada segi mudaratnya. Dan tentunya ini terjadi ketika seseorang pemimpin, apapun pemimpinnya, ini tidak tegas, ya, tidak tegas di dalam melaksanakan tugasnya. Simak videonya. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dia dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka, ya, kalau sudah kena radikal itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Itu tadi videonya, saudaraku. Jadi 300 ayat ini minta untuk dihapus. Baik, akan saya bahas. Kita jadi orang harus lebih hikmah dari orang-orang bodoh, ya. Kita harus lebih cerdas dari orang-orang dulu, ya, yang tidak memakan mentah suatu keburukan yang datang dengan kemarahan, tidak memakan mentah-mentah sesuatu yang datang dengan emosi dan lain-lain, ya. Walaupun yang kita hadapi ini adalah orang-orang, katakanlah orang-orang dulu, orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang bodoh, yang kemudian kebetulan saja orang-orang ini punya pengaruh besar. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, saya akan ambil manfaatnya dulu. Yang pertama, orang ini kalau disebutkan dalam video-video dan berita-berita adalah seorang pendeta, ya, mungkin, tapi kebenaran pendeta atau tidaknya kita menunggu informasi kabar-kabar selanjutnya. Pertama adalah orang ini telah bisa menyebut 300 ayat Al-Quran, yang mana ini berarti bahwa
orang ini secara langsung sudah membaca ayat Al-Quran, sudah menghafal kemungkinan ya, sudah menghafalkan ayat Al-Quran, tapi di dalam mempelajarinya, di dalam membacanya, atau di dalam menghafalkannya, ini adalah memang disengaja untuk mencari kelemahan Al-Quran dan untuk mencari sesuatu untuk menjatuhkan Al-Quran. Ini manfaatnya, bahwa Al-Quran ini sebetulnya sudah datang kepada dia ya, sudah dia baca. Tapi kita tidak perlu khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga atas Al-Quran ya, atas kemurnian dan atas keaslian. Tentunya kita sebagai hamba Allah, umat Muhammad, harus ya bersikeras, berjuang keras untuk mempertahankan atas kitab Al-Quran ini. Dan saudaraku, sisi negatifnya akan saya sampaikan ya. Negatifnya ini adalah orang ini bercermin dari pemerintah Cina ya, yang telah dikabarkan oleh orang ini telah menghapus ayat-ayat Al-Quran yang dinilai membawa suatu intoleransi atau radikal. Yang disebutkan juga bahwa Muslim Uighur yang ada di sana itu tidak mengenal ayat-ayat semacam ini. Sedangkan kita tahu ya, kita tahu Muslim Uighur di Cina ini seperti apa ya, nasib mereka seperti apa gara-gara pemerintah. Berarti sisi negatifnya ini sangat fatal, saudaraku. Merasa sudah aman dan merasa sudah hampir serupa ya, hampir serupa baik itu prinsipnya ya, melihat bentroknya umat Islam, melihat sering saling menghujatnya umat Islam ya. Ini menjadikan mereka itu merasa punya jalan dan merasa senada atau mungkin seprinsip atau mungkin bahkan seideologi dengan negara Cina sana. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saudaraku warga Indonesia yang masih sangat mengagumi Cina atau bergantung pada Cina, atau katakanlah melebih-lebihkan, saya sarankan ini adalah menjadi bukti bahwa cukup saudaraku mengunggulkan atau membanggakan mereka. Biarlah kalau negara, biarlah kalau pemerintahan yang memang sudah di luar kemampuan kita, kita tetap harus mengkritik ya, karena mengkritik ini adalah suatu yang wajib. Baik kan secara individu, sesama teman, kita harus mengkritik dan mengingatkan, apalagi sesama satu bangsa ini. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kejadian-kejadian tentang penistaan agama, tentang ini, tentang itu yang menyinggung tentang agama, hampir dikatakan sedikit sekali yang mendapatkan proses ya, yang kemudian diproses. Maka mari kita kuatkan akidah kita, kita kuatkan iman kita, dan persatuan harus kita galakkan, persatuan harus kita tinggikan. Nggak ada, hilangkan kata-kata radikal, hilangkan ya. Itu hanya korban. Anda yang berpikir radikal ya, intoleran sampai ada ulama intoleran ya, itu hanya korban ya. Anda menjadi korban dari orang-orang yang berambisi kekuasaan. Ini buktinya, video semacam ini bisa sampai ada orang yang bisa memviralkan, membuat video semacam ini. Kita tidak perlu marah ya. Kita tidak perlu emosi. Kita tetap satukan hati, satukan pikiran, satukan tujuan. Tidak ada istilah intolerannya. Bagi teman-teman Islam ya, teman-teman Islam yang masih suka menuduh radikal, hilangkan. Ini adalah contoh nyata Anda untuk membuka mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.